Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Saifudin Zuhri di dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang identitas nasional. Setelah pada seri sebelumnya kita bahas mengenai bagaimana ideologi nasional, di mana dari ideologi nasional itu nanti akan melahirkan bagaimana bentuk ketatanegaraan kita, bagaimana tujuan negara kita, dan salah satunya lagi adalah bagaimana bentuk dari identitas nasional kita. Inilah yang akan kita bahas dalam seri keempat ini, identitas nasional. Apa itu identitas dan bagaimana bentuk dari identitas nasional Indonesia dan apa itu unsur-unsurnya? Inilah yang akan kita pahami. Mengapa kita dinamakan Indonesia atau mengapa kita bersubjek tertentu, memiliki nama tertentu, memiliki sebuah ciri tertentu, itu dikarenakan kita memiliki identitas. Sama halnya dengan sebuah negara. Mengapa kita disebut dengan Indonesia? Siapa itu manusia Indonesia? Seperti apa cirinya? Kapan kita dinamakan Indonesia? Dan dari mana identitas itu dibentuk? Inilah yang akan kita bicarakan pada hari ini. Pada pertemuan terdahulu kita pernah membahas tentang globalisasi. Dan Indonesia tak terhindarkan merupakan negara yang menjadi bagian dari globalisasi itu. Apalagi pada saat ini. Tidak mungkin sebuah negara sepenuhnya steril, sepenuhnya tertutup dari negara lain. Apalagi Indonesia, baik secara ideologis maupun secara geografis adalah negara yang selalu berhubungan, berpengaruh dan dipengaruhi oleh negara lain. Itulah mengapa kita perlu menegaskan sebuah identitas. Sebagai bangsa, kita memiliki karakter. Sebagai bangsa, kita memiliki ciri. Dan apa itu identitas nasional? Sebagaimana seorang individu, jika kita berkenalan, jika kita bertemu dengan orang lain, ada beberapa tahapan identitas yang kita kenalkan. Sejak dari siapan kita sendiri. Dari mana keluarga kita, dari mana asal kita, apa kebangsaan kita, dan dari mana negara kita. Ini adalah tahapan-tahapan kita mengenalkan diri pada orang lain. Nah, ada beberapa tahap pengenalan identitas. Sejak dari pribadi, keluarga, daerah, negara, dan global. Di dalam proses interaksi sosial atau berhubungan dengan orang lain atau bangsa lain, ada beberapa identitas yang selalu kita kenalkan, di mana kita akan mengambil tahapan pengenalan itu adalah identitas yang paling mudah untuk dipahami. Jika kita berada di dalam hubungan dengan negara lain atau di dalam ruang global, maka identitas yang paling pertama kita kenalkan biasanya adalah negara kita. Kalau kita berada di sebuah negara, maka yang kita kenalkan biasanya daerah kita. Kalau kita berada di satu daerah, biasanya kita mengenalkan keluarga kita. Kalau kita berada di sebuah kelompok yang sudah saling mengenal dengan keluarga, maka biasanya kepribadian kita lah yang kita kenalkan. Nah, inilah tahap-tahap pengenalan identitas. Nah, mari kita pahami, berikutnya adalah pengertian apa itu identitas nasional. Paparan ini bisa Anda baca. Kata identitas berasal dari kata identitu, yang berarti memiliki tanda-tanda, ciri-ciri atau jati diri yang melekat pada
diri seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan orang lain. Jadi kalau secara pengertian, istilah identitas adalah sebuah tanda di mana dengan tanda itu, dengan ciri itu, dengan jati diri itu ada distingsi, ada disparitas, ada perbedaan dengan orang lain. Jadi perbedaan itulah sehingga kita diakui eksistensinya. Ciri khas itulah dengan ciri itu kita akan dikenal oleh orang lain. Sementara nasional pengertiannya adalah identitas yang melekat pada kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan fisik seperti budaya, agama, dan bahasa maupun non-fisik seperti ciri, keinginan, dan tujuan. Nah, himpunan kelompok inilah yang kemudian disebut dengan identitas bangsa atau identitas nasional yang pada akhirnya melahirkan tindakan kelompok atau collective action yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau gerakan-gerakan yang diberi atribut-atribut nasional. Dengan demikian, bisa kita simpulkan identitas nasional merupakan sebuah tanda ciri yang khas yang membedakan dengan kelompok lain, di mana identitas itu berskala dalam kehidupan bersama yang diikat oleh cita-cita bersama, oleh kesamaan-kesamaan fisik yang sama. Dengan identitas itulah kita bisa bergerak bersama, bisa bertindak bersama, bisa memiliki pemahaman yang sama. Identitas nasional adalah sebuah ciri yang mengikat kebersamaan sehingga orang bisa bergerak bersama, bisa bercita-cita sama. Nah, kesamaan-kesamaan inilah yang menyebabkan orang menjadi lebih bersatu, lebih kompak, dan sekaligus lebih dikenal oleh orang lain atau bangsa lain. Nah, inilah pengertian identitas nasional. Jika kita skemakan, biar lebih mudah pemahamannya, identitas nasional itu merupakan kumpulan dari kesamaan fisik. Apa itu kesamaan fisik tadi? Yaitu kesamaan religiositas. Kita sebagai bangsa religius. Sejak dulu, sebagai bagian dari nilai budaya kita, Tuhan adalah sebuah kepercayaan yang sudah lama kita pahami dan kita sadari dalam hidup ini. Itulah agama. Apapun agamanya adalah memiliki sistem kepercayaan bahwa di balik kekuatan alam ini, di balik hidup ini ada kekuatan adikodrati. Dan inilah nanti yang mengilhami nilai-nilai moralitas. Kemudian kesamaan budaya. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam pertemuan yang lalu mengenai bagaimana terbentuknya ideologi. Salah satu proses awalnya adalah dipengaruhi oleh kondisi geografis kita. Negara Indonesia yang secara geografis terdiri dari lautan yang menyebabkan lahirnya budaya maritim. Dan lautan dan tanah yang subur yang melahirkan budaya agraris. Menyebabkan kita memiliki budaya yang relatif sama, yaitu agraris maritim. Kemudian bahasa. Memang secara daerah bangsa Indonesia memiliki ribuan bahasa. Tetapi kita sama-sama sepakat untuk memudahkan interaksi sosial, komunikasi antar kelompok dan daerah, kita menyepakati bahasa Indonesia adalah bahasa yang sama. Itulah kesamaan-kesamaan fisik. Bangsa yang berbasis pada keyakinan religiositas, keagamaan, bangsa yang berbudaya agraris maritim, dan bangsa yang sepakat Indonesia sebagai bahasa persatuannya. Kemudian kesamaan non-fisik. Bangsa ini juga memiliki latar belakang nasib yang sama sebagai bangsa yang pernah merasa tertindas oleh kolonialisme. Pernah merasakan pahitnya bagaimana dijajah oleh bangsa lain. Perasaan terjajah dan fakta sejarah bahwa kita pernah tertindas itulah yang menyamakan persepsi bahwa kita perlu berjuang bersama. Perlu membebaskan diri dari penindasan, menuju cita-cita penciptaan kemerdekaan. Dan kita harus sama-sama mengisi kemerdekaan yang sudah kita raih itu
dengan makna-makna yang positif. Di antaranya adalah menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang adil dan makmur berdasarkan sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, inilah yang menjadikan anasir-anasir, unsur-unsur yang membentuk identitas nasional. Inilah yang menyebabkan kemudian kita bisa bergerak bersama, kita berjuang bersama, kita bercita-cita yang sama. Adanya collective action. Nah, inilah kemudian diturunkan apa saja bentuk nyata dari identitas nasional itu, apa yang disebut dengan jati diri. Ada 10 jenis jati diri bangsa ini. Sejak dari bahasa nasionalnya, yaitu bahasa persatuan, bahasa Indonesia, bendera negaranya sang saka merah putih, lagu kebangsaannya Indonesia Raya, lambang negaranya Pancasila, semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negaranya Pancasila, konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negaranya Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, konsepsinya wawasan Nusantara, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Inilah rincian-rincian dari jati diri bangsa Indonesia. Jadi kalau kembali pada pertanyaan di awal tadi, siapakah dan bagaimanakah identitas nasional? Atau siapakah orang Indonesia? Jika 10 hal ini menjadi bagian dari diri orang tersebut, itulah yang disebut dengan orang Indonesia yang beridentitas nasional. Dalam gambar yang lain, mungkin supaya lebih mudah, Anda bisa melihat skema. Dari Sabang sampai Merauke disebut dengan Indonesia adalah ketika bahasa, bendera, lagu, lambang, semboyan, dasar, konstitusi, bentuk, dan konsepsinya merupakan bagian dari identitas nasional. Nah, ini penting para pembelajar. Mengapa identitas ini perlu ditegaskan? Karena ingat, ada 2 bentuk atau 2 jenis bangsa di dunia ini. Apa yang disebut dengan bangsa bentukan dan bangsa alami. Bangsa bentukan adalah ketika sebuah bangsa itu terbangun lebih karena kesepakatan-kesepakatan, lebih karena konsensus, karena adanya proses. Karena kesepakatan, konsensus, proses inilah kemudian orang bersatu, sepakat, dan kemudian mempertahankan diri bagaimana menjaga integritas kesatuan itu. Itulah yang disebut dengan ketahanan nasional. Jenis kedua adalah bangsa alami. Bangsa alami ini tidak perlu proses. Bahkan mungkin tidak perlu dijaga karena dia embodied, dia blueprint, dia given. Sehingga ini tidak tergantung dari sebuah kesepakatan menjadi satu negara. Mengapa? Karena identitas ini akan melekat selamanya bersamaan dengan given itu. Dari mana dia dilahirkan. Nah, predikat sebuah bangsa tidak dilekatkan dengan sebuah keberadaan sebuah negara. Sehingga walau negaranya bubar, maka identitas itu tidak secara otomatis hilang. Seperti bangsa mana? Bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi kita tahu pernah suatu saat bangsa Yahudi itu tidak sejengkal pun tanah dimiliki. Maka dia terlunta-lunta, diusir di Eropa. Walaupun akhirnya kembali kemudian mendapatkan tanah di Palestina sekarang ini. Dan akhirnya menjadi bagian dari negara Israel. Ini mungkin sering kita dengar perdebatan, bahkan konflik sampai ke Indonesia berujung pada solidaritas, contohnya Yahudi. Orang Arab itu tidak terbatas pada teritori Jazirah Arab. Karena Arab lebih sebagai identitas keturunan. Dia di Indonesia pun tetap disebut orang Arab. Kita mengenal di Indonesia ada kampung Arab. Walaupun dia sendiri sudah tidak bisa bahasa Arab. Hanya karena dia keturunan Arab maka dia disebut dengan orang Arab. Tapi kewarganegaraannya mungkin sudah menjadi Indonesia. Demikian halnya orang Cina. Kita sering mendengar daerah pecinan di Indonesia cukup banyak. Dan sering isu-isu tentang etnis atau ras ini sering menjadi isu politik bahkan ideologis di Indonesia.
Orang Cina yang ada di Indonesia yang sudah lahir mungkin sudah generasi keempat, kelima, barangkali bahasa Cina pun belum tentu bisa. Dan bahkan mungkin ada yang sama sekali belum pernah menginjak daratan Cina. Tapi tetap saja dia disebut dengan orang Cina walaupun dia sudah warga negara Indonesia. Walaupun undang-undang terbaru mengenai diskriminasi bumi dan non-pribumi ini sudah ditiadakan. Nah, ini hanya menjelaskan bahwa identitas kecinaan itu termasuk kategori bangsa alami. Kemudian India juga sama. Kalau di Indonesia kita banyak mengenal komunitas India itu seperti di Sumatera Utara ya, di Medan. Itu banyak India, Kelik itu di sana banyak. Dan beberapa daerah di Indonesia. Nah, inilah dua jenis dari bangsa di dunia, ada bangsa bentukan dan bangsa alami. Nah, Indonesia masuk dalam kategori bangsa bentukan. Karena bangsa bentukan keberadaannya ditentukan oleh keberadaan negara itu. Ada proses di situ, ada dinamika di situ, ada konsensus di situ. Nah, itulah mengapa jenis bangsa bentukan ini dalam mempertahankan identitas nasional terkait dengan integritas nasionalnya, dengan ketahanan nasionalnya. Karena apa? Jika negara itu jika identitas itu lenyap dan apalagi negara itu lenyap, maka identitas itu tidak ada kembali. Kalau Indonesia bubar, Indonesia punah, maka kita tidak bisa lagi dikatakan orang Indonesia. Tapi lain halnya dengan orang Arab. Dia tidak membentuk negara pun dia bisa dikatakan orang Arab. Orang Cina juga begitu. Nah, inilah perbedaannya. Nah, mari kita pahami proses terbentuknya bangsa ini menjadi negara. Karena sekali lagi, jenis bangsa ini adalah bangsa bentukan sehingga sangat berkorelasi dengan keberadaan negara. Kita bisa pahami di sini bahwa kita berbangsa itu karena kita memiliki beberapa kesamaan. Ada kesamaan fisik dan ada kesamaan non-fisik. Tadi sudah saya jelaskan. Dari bangsa-bangsa inilah kemudian kita bergerak bersama di latar belakang oleh adanya penjajahan. Kita tahu bahwa dalam sejarah kita mengenal adanya Gerakan Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 1945. Inilah gerakan-gerakan yang akhirnya mengentalkan dari perasaan kebangsaan ini. Kita disatukan oleh proses-proses gerakan ini. Nah, itulah kemudian kita sepakat konsensus bersama membentuk sebuah negara. Jadi, proses bangsa yang menegara adalah ketika sebuah identitas yang berangkat dari kesamaan, baik fisik maupun non-fisik, dientalkan, kemudian diformulasikan dalam proses-proses gerakan, kemudian disahkan, diresmikan, dilegalisasi, dilembagakan dalam sebuah negara. Itulah mengapa kita menjadi bangsa bentukan. Jadi sesungguhnya identitas kita ini terkait dengan rasa nasionalisme, dengan ketahanan nasional. Dalam slide yang berbeda, mungkin ini hanya menjelaskan proses atau menegaskan tadi, dari perjuangan kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, kemudian persatuan seluruh unsur bangsa, itulah kemudian nanti pada endingnya adalah terbentuknya religiositas. Harus dipahami religiositas di sini bukan dalam arti pengertian satu agama, tapi sebuah kesadaran moral bahwa kita berbangsa, bernegara ini sesungguhnya tujuannya adalah menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Jadi negara memiliki cita-cita luhur, yaitu bagaimana supaya orang yang menjadi warga negara ini bisa sampai pada titik kesempurnaan diri. Jadi tujuan pembangunan, tujuan membentuk negara sebetulnya adalah religius, yaitu menjadi manusia seutuhnya. Nah, bagaimana nasionalisme Indonesia di antara paham nasionalisme lain? Saya ingatkan kembali, Indonesia adalah bangsa yang selalu mengambil jalan tengah. Sejak dari ideologinya sampai identitasnya. Kalau kita petakan, ada dua peta, yaitu di satu sisi ada nasionalisme sempit, dan di sisi lain ada nasionalisme luas. Jika nasionalisme sempit, contohnya adalah ada yang namanya paham rasialisme, di mana
rasa nasionalisme ini dibangun berdasarkan fanatisme terhadap suatu jenis ras, jenis warna kulit contohnya, di mana orang di luar kulit yang sama itu dianggap lebih rendah. Kemudian ada jingoisme maupun chauvinisme, yaitu sebuah perasaan merasa lebih tinggi, sebuah rasa patriotisme, kecintaan yang berlebihan terhadap negaranya sehingga memandang rendah negara lain. Dalam sejarah kita bisa mengenal seperti di dalam bangsa Jerman ketika di bawah kepemimpinan Adolf Hitler. Kemudian Jepang contohnya yang merasa lebih unggul daripada negara Asia lain. Di sisi lain adalah nasionalisme yang terlalu luas, ya. Ini bersamaan dengan sebuah negara yang mendominasi dalam proses globalisasi. Biasanya ada perasaan kosmopolitanisme dan internasionalisme. Sebuah rasa kebangsaan yang sangat blur, yang sangat sangat terbuka, sehingga menjadi kabur karena saking terbukanya, sehingga tidak ada lagi karakter khasnya. Nah, Indonesia mengambil jalan tengah, yaitu di satu sisi ada karakter, ada nation and character building yang khas, jati diri yang khas, tetapi tidak menumbuhkan rasa tinggi hati, rasa eksklusivisme yang berlebihan, sehingga apalagi itu ada perasaan merendahkan bangsa lain. Tetapi di satu sisi kita juga memiliki sikap keterbukaan, tapi juga bukan terbuka yang tanpa batas sehingga kita menjadi tidak jelas. Jadi identitas nasional Indonesia berada di tengah-tengah itu. Satu sisi kita memiliki kekhasan karakter, ciri identitas jati diri yang khas, tetapi di satu sisi kita terbuka dengan globalisasi, dengan internasionalisme, tapi bukan keterbukaan yang tanpa batas. Nah, inilah karakter nasionalisme Indonesia. Nah, kemudian bagaimana unsur-unsur identitas nasional itu? Ada beberapa unsur, yaitu suku, bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Itu sudah saya jelaskan tadi di muka. Kemudian bagaimana unsur-unsur identitas nasional dan hubungannya dengan pemantapan identitas. Saya kira tadi sudah saya jelaskan bagaimana bangsa yang menegara. Ada proses, ada pergulatan, ada dinamika. Sehingga membentuklah identitas nasional. Nah, yang terakhir adalah integralistik kehidupan nasional. Setelah identitas nasional kita tegaskan, setelah identitas nasional kita rumuskan dan kita pertahankan, maka harapannya adalah di dalam kehidupan nasional ini terjadi satu kesatuan. Baik di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, pertahanan, dan politik. Mestinya kita memiliki jati diri yang khas. Kita memang memungkinkan mentransformasi, menyerap dari konsep-konsep negara lain. Konsep universal dari negara lain. Tetapi begitu kita implementasikan di dalam negara kita harus memiliki sentuhan-sentuhan identitas kita. Bidang ekonomi contohnya, kita boleh mengadopsi dan membuka diri tentang pasar bebas, tentang liberalisme, bahkan neoliberalisme. Tetapi harap diingat bahwa konsep ekonomi Indonesia harus berdasarkan pada prinsip identitas nasional kita. Kita memang harus membuka pasar, membuka investasi. Tetapi ingat bahwa prinsip kita adalah keadilan sosial. Ini tidak boleh kita lupakan. Kita memang membutuhkan pertumbuhan ekonomi. Tapi kita juga harus imbangkan dengan pemerataan ekonomi. Inilah kekhasan kita. Kemudian bidang sosial budaya. Kita memang mengadopsi modernitas. Menjadi modern, trendy, bergaya hidup yang mentransformasi teknologi boleh, tapi kita juga tidak boleh melupakan nilai-nilai dasar karakter budaya kita yang agraris maritim, masih memegangi nilai kebersamaan, gotong royong. Pertahanan keamanan, kita harus berorientasi pada jenis wilayah kita, di mana terdiri dari agraris dan maritim, ada laut, ada darat. Tetapi di satu sisi kita harus berpandangan maju ke depan, mempertimbangkan perkembangan teknologi, alutsista kita harus diperbaharui. Begitu juga dengan politik.
Tidak apa-apa demokrasi, karena itu sudah sistem yang kita pilih. Dalam menggilirkan kepemimpinan, ada pergantian melalui mekanisme demokrasi. Ketatanegaraan kita mengadopsi sistem-sistem ketatanegaraan modern. Tapi jangan lupa bahwa dalam demokrasi kita ada prinsip-prinsip musyawarah mufakat. Ada kearifan-kearifan lokal yang harus dipertimbangkan. Nah, inilah saya kira kekhasan jati diri kita sebagai bangsa. Walaupun kita sudah modern, menjadi negara modern, tetapi identitas nasional kita tidak boleh kita lupakan. Nah, para saudara pembelajar, mari kita diskusikan konsep-konsep ini dengan menganalisis berbagai kasus-kasus aktual yang kita hadapi hari ini. Kasus terbaru adalah disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ini memunculkan kontroversi dan bahkan melahirkan demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia yang akhirnya berujung pada anarkisme, kekerasan, kerusakan fasilitas publik. Tentu ini memprihatinkan semua pihak. Dan ini menjadi bahan yang kita diskusikan nanti dalam pertemuan perkuliahan. Bagaimana cara pandang identitas nasional kita menyikapi isu-isu terbaru ini. Para peserta pembelajar, demikian tadi sudah kita bahas tentang identitas nasional. Betapa kaya dan beragamnya bangsa kita ini. Mari kita cintai identitas kita semua dan semoga memperkuat persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Selamat memperdalam dan mengembangkan topik ini, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan bahasan topik yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.